Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas soal UTBK tahun 2021. Jadi khususnya pelajaran fisika. Nah, pada sini kita ketemu soal baru ya. Jadi di sini katanya ada dua buah katrol itu yang berbeda jari-jarinya. Kalau soal-soal sebelumnya kita hanya membahas satu katrol dengan jari-jari yang sama. Berarti di sini ada dua buah katrol, berarti ini katrol lebih besar, jari-jarinya R, ada katrol kecil, jari-jarinya R kecil. Yang mana kedua masing-masing katrol ini digantungi oleh beban masing-masing. Di katrol besar digantung oleh M1, di katrol kecil ada M2. Oke, kita cek di sini. Sebuah sistem katrol pejal dihubungkan dengan sebuah balok seperti pada gambar. Jika tegangan tali T1-nya sudah ada, T2 sudah ada, dan percepatan benda, nah di sini dikatakan ada percepatan benda 2 sebesar 1 meter per second kuadrat. Maka diminta berapa rasio M1 dan M2. Kita lihat di sini adalah percepatan benda 2. Jadi kalau seandainya ada katrol yang memiliki jari-jari yang berbeda, maka percepatan masing-masing benda juga akan berbeda. Jadi percepatan 1 juga akan berbeda dengan percepatan 2. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi kita lihat di sini bahwa katrol yang besar dan katrol yang kecil ini merupakan satu poros. Jadi kita ingat bahwa di konsep teori gerak melingkar, kalau benda yang seporos itu akan memiliki percepatan sudut yang sama. Jadi alfa 1 nilainya akan sama dengan alfa 2 kalau dia seporos. Alfa itu gimana? Alfa itu adalah A dibagi dengan R. Jadi kalau di yang satu berarti A1 per R1, yang alfa 2 berarti A2 dibagi dengan R2. Inilah percepatan linear pada masing-masing benda, jadi berbeda. Jadi kalau dia seporos, yang sama adalah percepatan sudutnya, jadi alfanya. Tapi kalau nanti misalnya ada katrol yang kayak gini, ini katrol besar, kemudian ini ada katrol kecil gitu misalnya, kemudian dihubungkan dengan tali. Kalau kayak gini yang sama adalah kecepatannya sama dan percepatan linearnya sama. Tapi kalau percepatan sudutnya berbeda. Jadi tergantung kita lihat katrolnya bagaimana sistemnya. Oke, jadi lanjut ya, karena katrolnya seperti ini. Saya lanjut. A1 percepatan benda 1, kita anggap yang benda 1 dihubungkan dengan katrol yang besar ya. Jadi katrol yang besar. Berarti kita tulis A1 dulu nilainya. R1-nya adalah 50, R besar 50. Terus kenapa saya tidak ganti jadi meter? Karena sama-sama dia sudah dalam satuan senti. Nanti boleh disederhanakan. A2 adalah 2. Percepatan kedua adalah 1, jadi kita tulis 1 di sini. Dan R2 kita itu nilainya adalah 20, jadi kita tulis 20, dicoret. Jadi kali silang ke sini bahwa ketemu nilainya adalah A1, jadi A1 itu sama dengan 5 per 2 atau 2,5, tinggal kali silang ke sini. Ini adalah nilai A1. Setelah kita mendapatkan nilai A1, baru kita cek untuk mencari rasio masa 1 dan masa 2, kita harus tinjau pada masing-masing benda. Oke, jadi kita cek di sini bahwa tegangan tali 1 dia di sini lebih besar ya. Otomatis kita bisa memprediksi bahwa kesinilah arah gerak bendanya. Jadi menuju T1, jadi kita cek di sini. Nah, berarti sini ada W1 gitu. Berarti dengan demikian, ketika kita meninjau benda 1, maka W1 yang positif gara-gara sama dengan arah pergerakan benda. Jadi W1, jadi ketika tinjau benda 1 ya, jadi benda 1, W1 min tegangan tali 1, kenapa minus? Gara-gara arahnya berlawanan, sama dengan M1 dikali dengan A1 ya, karena kita tinjaunya benda 1. W1 berarti M1 dikali G min tegangan tali 1-nya 30 sama dengan M1 dikali A1-nya adalah 2,5. Oke, M1 sini adalah berapa? M1 kita adalah nilainya M1 gravitasinya 10 min 30 sama dengan 2,5 M1. Kita pindah ruaskan, kita kumpulkan, maka jadinya adalah 10 M1 dikurang 2,5 M1 sama dengan 30. Jadi hasil kurang ini adalah 7,5 M1. Jadi 7,5 M1 itu sama dengan 30. Dari sini kita bisa menemukan M1 bahwa M1 sama dengan 30 dibagi 7,5. Hasilnya adalah 4. Jadi 4 kg. Nah, berikutnya kita cek lagi percepatan benda yang kedua, benar ya, 30,54. Nah, sekarang kita cek lagi benda berikutnya, benda 2. Jadi untuk gini kita cek benda 2. Untuk nyari massa benda 2. Benda 2 berarti dengan rumus yang sama, sigma F itu juga sama dengan M2 dikali A.
Jadi sigma F pada benda 2 ada ini ya. Nah, ini berarti ada W2. Di sini juga ada tegangan tali 2. Jadi kalau benda satunya bergerak ke bawah, berarti sini benda 2-nya bergerak ke atas. Jadi yang positif adalah tegangan tali 2. Jadi lanjutnya nih, tegangan tali 2 positif, jadi T2 min W2 sama dengan M2 dikali dengan A2. Tegangan tali 2 mau dicari, W2 itu berarti M2 kali G ya. Jadi saya langsung aja, karena W di sini kan rumusnya M kali G. Jadi langsung berarti M2 kali G, M2 kali 10. Ditulis M2 dikali 10 sama dengan M2 dikali A2-nya di sini adalah nilainya 1. Jadi saya tulis 1. Nah, tinggal pindah ruasin aja. T2 kita nilainya adalah 22 ya. Boleh saya ganti langsung nih. Jadi itu adalah 22. 22 sama dengan M2 kali 1 M2. Kemudian ini M2 kali 10 pindah ruas, awalnya minus jadi plus ya, maka jadinya adalah plus 10 M2. Maka ditemukan 22 sama dengan 11 M2. Berarti M2 sama dengan 22 dibagi 11, hasilnya adalah 2. Maka perbandingan M1 dan M2, jadi M1 dibandingkan dengan M2 itu adalah 4/2, atau disederhanakan 2/1. Jadi dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor A ya.